berada dalam era kemajuan teknologi yang tak tertandingi. Perkembangan tersebut melahirkan keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Universitas Negeri Makassar terus berusaha untuk mencetak SDM yang berkualitas. Maka dari itu, Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perpustakaan hadir sebagai pusat informasi dan referensi guna meningkatkan ilmu pengetahuan sivitas akademika Universitas Negeri Makassar. Memasuki era digital, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar terus bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan layanan terbaik melalui layanan digital dan fasilitas perpustakaan yang memadai. Fasilitas buku tamu digital dan loker dapat diakses saat awal masuk perpustakaan. Mahasiswa akan diberikan kunci loker untuk menyimpan berbagai barang yang akan dititipkan sebelum naik ke lantai atas. Ruang baca di lantai 3 dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang dapat diakses maupun dipinjam, serta meja dan kursi dilengkapi pencahayaan yang baik sehingga membangun suasana nyaman bagi mahasiswa untuk belajar. Ruang kubikus perpustakaan dirancang untuk kenyamanan mahasiswa dengan suasana tenang, pribadi, serta fasilitas seperti meja, kursi, pencahayaan yang cukup, colokan listrik, dan akses internet. Co-working space di lantai 2 perpustakaan menawarkan lingkungan nyaman dan multifungsi bagi individu maupun kelompok untuk bekerja, belajar, dan berdiskusi. Ruang sinema atau ruang seminar di lantai 2 perpustakaan menawarkan suasana profesional dan nyaman dengan kapasitas puluhan orang, dilengkapi kursi, meja, pencahayaan fleksibel, layar proyektor, serta sistem audio. Musola dilengkapi dengan alat sholat serta tempat berwudu yang nyaman dapat digunakan bagi mahasiswa muslim yang ingin beribadah. Fasilitas Koperasi Mahasiswa atau Kopma yang terletak di lantai Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar sebagai sarana penunjang kebutuhan mahasiswa. Fasilitas tempat fotokopi di perpustakaan tersedia untuk membantu Anda menggandakan maupun mencetak dokumen dan bahan referensi yang dibutuhkan untuk penelitian maupun kegiatan akademis. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar berperan aktif dalam mendorong inovasi dan memanfaatkan teknologi terkini. Berdasarkan hal tersebut, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar dengan bangga memperkenalkan layanan digital melalui laman resmi lib.unm.ac.id. Sebagai fasilitas berbentuk sebuah platform yang akan memudahkan dalam mencari informasi dan mengakses berbagai layanan online perpustakaan seperti akses jurnal internasional, e-books, karya ilmiah, katalog online, dan berbagai layanan lainnya. Setelah membuka link tersebut, Anda dapat langsung mengeksplorasi berbagai layanan yang tersedia. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar akan terus mengembangkan inovasi untuk menjadi lebih baik dan sempurna. Oke, baik. Izin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Ismar Limuis MSI Psikolog. Kemudian saya hormati Bapak narasumber pada hari ini, Bapak Andi Antopatak SPD MPD PhD, serta seluruh peserta library class, khususnya adik-adik mahasiswa yang berada di lingkup Universitas Negeri Makassar. Puji syukur kita menyatakan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan library class yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma Baik, sholli. perkenalkan nama saya Imran sebagai host yang akan memandu kegiatan library class hari ini. Mungkin langsung saja ya, saya ingin memperkenalkan dulu sekaligus membacakan profil singkat pemateri kita, yaitu Bapak Andi Antopatak, SPD MPD PhD.
Saya share dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Bapak Andianto Patak ini adalah Kepala Pusat Riset dan Penguatan Inovasi LP2M Universitas Negeri Makassar. Selain itu, beliau juga adalah dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra. Beliau lahir di Luwu 23 April 1979. Kemudian, mungkin lanjut saja di pendidikan beliau. Jadi beliau satu di Universitas Negeri Makassar, itu pendidikan bahasa Inggris, selesai 2004. Kemudian lanjut di S2-nya juga di Universitas Negeri Makassar, pendidikan bahasa Inggris juga pada tahun 2027 selesainya. Yang terakhir adalah University Teknologi Malaysia. Nah, beliau juga punya beberapa publikasi internasional ya. Ada beberapa di sini sudah di penerbitnya ini ada Triple E, kemudian Taylor and Francis, Sage, Springer dan Elsevier. Nah, ini ada dua penghargaan ya, ada dua di antara beberapa ya. Tahun 2020 beliau mendapatkan Mendeley Advisor of the Month dari Elsevier. Kemudian 2025 ini beliau mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja Bapak. Adik-adik sekalian, baru kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Andianto Patak yang akan membawakan materi tentang mahir membuat perpustakaan pribadi menggunakan Mendeley. Ya, semoga materi ini nantinya diharapkan membantu para mahasiswa utamanya dalam memahami tentang proses pembuatan perpustakaan pribadi. Dengan ini Bapak Andianto Patak saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan, yang saya hormati panitia yang menghandle acara ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini acara dalam rangka membantu mahasiswa untuk mengatur referensi secara otomatis bisa terlaksana. Tentu saja ya, acara ini didesain, diperuntukkan kepada mahasiswa yang selama ini mungkin mengalami kesulitan atau bisa juga karena pembimbing juga mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan dalam mendeteksi apakah mahasiswa betul-betul menggunakan sumber tertentu dicantumkan di skripsinya, di dalam teksnya, dan secara otomatis juga ada di daftar pustakanya. Dan itu tentu tidak mungkin dilakukan kalau tidak menggunakan aplikasi ya. Sehingga banyak terjadi dugaan, dugaan mahasiswa men, apa, mengcopy paste daftar pustaka di skripsi lain karena tidak adanya aplikasi ini. Kenapa judulnya Mahir Membuat? Karena Mendeley ini bukan lagi sesuatu yang baru. Ini sudah banyak sekali presentasinya ya. Lalu ada juga banyak di YouTube. Mungkin juga dosennya sudah pernah memberikan penjelasan. Izin share.
Nah, kita mulai dulu dari kapan sebenarnya Mendeley ini muncul ya pertama kali. Ya. Hmm. Jadi eh Mendeley muncul itu di euforia munculnya sosial media ya. Muncul tahun 2008. Facebook muncul tahun 2005 tapi populer itu di tahun 2008 2009 di Indonesia ya. Nah, Mendeley juga muncul di tahun itu karena euforia sosial media. Jadi dulu Mendeley muncul dengan fitur manajemen referensi plus sosial media. Ya, begitu awalnya ya. Cerita awalnya begitu. Hanya saja ketika dibeli oleh Elsevier beralih fungsi menjadi full akademik. Jadi hilang hilang fitur sosial medianya. Ya, mungkin juga karena Mendeley mau fokus di manajemen referensi, sedangkan sosial media tidak lagi menjadi urusannya Mendeley ya. Itu eh, apa namanya dianggap bukan wilayah atau bukan pangsa pasarnya Mendeley. Ya, setelah dibeli Elsevier, karena Elsevier kita tahu selama ini fokus di akademik, fokus di jurnal, kemudian buku-buku proceeding ya. Jadi jurnal dan conference. Walaupun kita kenalnya, kita banyak mengenal Elsevier itu sebagai publisher jurnal. Padahal juga publisher proceeding conference. Elsevier menganggap Mendeley ini sebagai mitra yang sangat potensial, ya. Sehingga nanti paper yang ditulis menggunakan aplikasi manajemen referensi Mendeley diharapkan sinkron antara sitasi di manuskripnya dan sumber yang dicantumkan di daftar pustaka. Ya, demikian pula sebaliknya. Dan itu juga menjadi satu hal yang mutlak dalam skripsinya mahasiswa. Ya, seperti itu ya. Ya, mutlak itu. Jangan sampai lain di site, lain juga yang dicantumkan di daftar pustaka. Nah, mungkin ya, mungkin ada yang eh apa namanya? Bukan keberatan ya. Artinya menawarkan atau mengajukan definisi yang lain bahwa tidak semua yang kita cite atau tidak semua yang kita sebutkan di di teks harus di cite, demikian pula sebaliknya. Itu benar kalau bibliografi ya. Itu benar kalau bibliografi. Ini dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ya susah dibedakan. Jadi makanya dunia publikasi modern tidak lagi menggunakan istilah bibliografi. Karena bibliografi itu semua semua sumber bacaan yang menginspirasi penulis sehingga bukunya jadi, papernya selesai, itu boleh dicantumkan belakangan di daftar pustaka. Baik yang diingat, kalau yang diingat dicantumkan diingat persis sumbernya, disebutkan di dalam teks sebagai citasi. Tapi kalau yang hanya dibayang-bayangkan saja diingat tapi tidak ingat persis sumbernya, eh, kita tidak ingat persis sumbernya, redaksi kalimatnya seperti apa, tapi kita masih ingat
eh, apa namanya bukunya, itu bisa langsung dicantumkan sebagai daftar pustaka, walaupun argumennya itu tidak persis kita ingat seperti apa, sehingga tidak bisa kita cantumkan di sitasi dalam paragraf ya. Tapi kita yakin referensi itu eh, menginspirasi kita atau terkait dengan paper atau buku yang kita tulis. Itu boleh kita cantumkan kalau bibliografi, ya. Nah, itu menurut APA. Yang mengatakan itu bukan saya ya. Itu APA, American Psychological Association. Nah, publikasi modern tidak pakai lagi bibliografi. Tidak mau terima alasan itu. Pokoknya referensis. Hanya yang kita cite di teks yang boleh kita cantumkan sumbernya di daftar pustaka. Tidak boleh eh, sebaliknya atau ada di daftar pustaka, tidak ada di teks. Atau ada di teks, tidak ada di daftar pustaka. Jadi mesti sinkron. Nah, untuk menjamin itu sinkron, wajib kita menggunakan Mendeley ya. Wajib kita menggunakan Mendeley. Saya pernah tes. Jadi ada alumni luar negeri, masih segar sekali ya, fresh graduate. Nah, manual apa caranya memanage referensi. Apa yang terjadi setelah saya cek? Ternyata banyak yang tidak sinkron ya, walaupun fresh graduate, masih muda. Ya, jadi itu ya persepsinya. Kenapa harus sama? Karena itu definisi referensis. Nah, cuma masalahnya kalau bahasa Indonesia, dua-duanya ini terjemahannya daftar pustaka. Nah, itu persoalan juga itu kalau bahasa Indonesia. Karena daftar pustaka dalam bahasa Inggris ada dua jenis ya, bibliografi dan referensis. Ya, baik kita apa? Sudah, sudah. Ya, sorry, tadi ada iklan. Baik, kita langsung masuk ke Mendeley ya. Ini masih share screen ya, oke. Ya, masuk ke Mendeley. Nah, sejak Mendeley dibeli tahun 2013 oleh, Izin Pak Ando, Pandi Anto. Nggak muncul sensor screen-nya. saya ulang ya, sudah muncul sekarang? Oke, sudah muncul Pak. Oh ya. Nah, sejak Mendeley dibeli oleh Elsevier tahun 2013 ya, kan Mendeley ini kita tidak bisa gunakan langsung ke Microsoft Word, jadi harus ada plugin-nya. Nah, plugin Mendeley berubah sejak dibeli oleh Elsevier karena ada dua jenis Mendeley desktop. Ya, ada dua jenis Mendeley desktop. Mendeley desktop yang baru ini, jadi kita langsung masuk di web utamanya Mendeley ya. Ini Mendeley desktop yang baru. Nah, ya nanti ada perbedaan signifikan kenapa harus ada yang baru dan tetap masih ada yang lama dan bisa digunakan. Ini Mendeley desktop yang baru. Izin Pak, nggak muncul lagi. Oh iya, Hilang udah bisa? lagi. Ini saya pilih entire screen. Muncul?
Sekarang muncul ya? Oke, sudah muncul, Pak. Oh ya. Tunggu dulu, saya cari colokannya lobet. Ya. Jadi ini Mendeley desktop yang baru ya. Untuk mulai mengunduh Mendeley desktop yang baru, saya sarankan membuat dulu akun Mendeley. Ini bagi pengguna yang baru ya. Ya, saya tidak identifikasi lagi di Zoom ini siapa yang pengguna baru dan siapa yang pengguna lama ya. Saya hanya mau pesan bahwa dipastikan dulu kalau pengguna baru buat dulu akun. Ya, kalau tampilannya yang belum punya akun seperti ini ya. Ya, sebaiknya buat akun dulu. Sebelum create account, baiknya diunduh dulu aplikasinya. Ini aplikasi untuk Mendeley desktop yang baru. Diunduh ya. Ya ini supaya nanti ada apa kita mengefektifkan waktu. Kira-kira selesai ini kita unduh dan kita install ya. Akun Mendeley juga sudah selesai. Ya, anggaplah sudah selesai akun Mendeley-nya. Jadi kita bisa langsung sign in ya di Mendeley Web. Jadi ini Mendeley Web. Ya, ini platform webnya ya. Ini gunanya nanti untuk menyimpan daftar koleksi referensi secara online ya, secara online. Dan mencari referensi juga secara online. Ya, karena semua yang kita simpan di dalam baik Mendeley Web maupun Mendeley Desktop itu tersimpan di servernya Mendeley. Ini Mendeley Web ya, Mendeley Web. Untuk menggunakannya di Microsoft Word, kita perlu platform Mendeley Desktop. Untuk mendapatkan Mendeley Desktop yang baru, kita apa carinya ya di Mendeley Web. Ya, di sini ya. Nah, tadi kalau ini diklik ya terdownload ya. Setelah di download kemudian diinstal, jadinya nanti seperti ini. Ini Mendeley Desktop yang baru. Diberi nama Mendeley Reference Manager. Ya, Mendeley Reference Manager. Dari sinilah nanti baru kita bisa apa namanya melakukan proses citasi ya dari Mendeley Desktop. Tetapi sejak Mendeley Desktop yang baru, fitur kita bolak-balik dari Microsoft Word ke Mendeley Desktop itu dihilangkan. Ya, jadi Mendeley Desktop berubah menjadi
tempat penyimpanan atau tempat kita mengoleksi file ya langsung di laptop tanpa harus kita membuka webnya Mendeley ya. Jadi langsung di desktop kita bisa menyimpan referensi, me, memanage folder dan subfolder tertentu sesuai dengan bidang penelitian ya seperti itu tanpa kita membuka website. Nah, ada juga ya di samping ini ada Mendeley eh, desktop yang baru. Mendeley juga masih mempertahankan desktop yang lama. Ya, Mendeley masih pertahankan desktop yang lama karena masih banyak juga penggunanya. Entah sampai kapan, tapi yang jelas mungkin ya suatu saat akan disuntik mati. Tapi sampai sekarang masih bisa dinikmati. Tapi nanti kita latihan membedakannya di Microsoft Word, apa perbedaan plugin Mendeley Desktop yang lama dan yang baru. Kita masuk dulu di Mendeley Desktop yang lama, ya supaya ada perbandingan. Siapa tahu masih tertarik pakai yang lama. Untuk mendapatkan Mendeley Desktop yang lama, kita tidak bisa lagi masuk di akun di Mendeley Web ya. Jadi harus dicari manual di Google. Ketik saja Mendeley Old Version di Google, muncul ambil versi yang ini 1.19.8 ya. Ya, tersedia juga di web, tapi bukan di web utamanya Mendeley. Jadi kalau kita ketik mendeley.com tidak muncul. Dia munculnya kalau seperti ini. Nah, kalau kita klik ini link ke Mendeley Desktop yang baru ya, bukan yang old version. Yang old version itu yang ini. Ya, ini kalau Windows ya. Kalau Mac download yang ini. Kalau ini saya download ya, saya download dan saya install, jadinya nanti seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini Mendeley Desktop yang lama. Kalau Mendeley Desktop yang lama, kita bisa bolak-balik dari Word, men-site, kemudian kita mencari-cari yang mana yang kita mau site. Ya, walaupun bisa juga tanpa harus masuk ke Mendeley Desktop. Cukup di Microsoft Word saja. Ya, nanti kita bedakan bagaimana caranya. Jadi ini platform Mendeley Desktop yang lama. Dua-duanya bisa kita hubungkan ke Microsoft Word. Nah, sebelum kita di sini, kita kembali dulu ke Mendeley Web. Ya, Mendeley Web ya. Share screen-nya muncul ya? Dan sampai hilang lagi? Masih muncul. Muncul, muncul, Pak. Oh Aman. ya. Nah, kita buka dulu library ya. Nah, library-nya Mendeley Web itu nyaris sama dengan Mendeley Desktop yang baru. Coba kita lihat tampilannya ya. Ini padahal ini Mendeley Web ini. Ini saya tutup, kita masuk ke Mendeley Desktop yang baru. Itu nyaris sama sama tampilannya. Ya, ya sepertinya memang Mendeley Desktop yang baru ini perlu laptop yang spesifikasinya tinggi ya. Tapi apa kelebihannya? Mendeley Desktop yang baru, Elsevier menjaganya dengan proteksi terbaik ya. Jadi aman dari
malware, aman dari virus, aman dari tindakan hacking ya. Jadi disarankan demi keamanan data kita menggunakan Mendeley desktop yang baru. Mendeley desktop yang lama walaupun masih tersedia, tapi Mendeley sudah tidak memproteksinya. Mendeley tidak menjamin kalau misalnya ada kebocoran data, misalnya kita sementara akses Mendeley desktop yang baru, lalu data perbankan kita bobol. Ya, itu bukan tanggung jawab Mendeley karena memang Mendeley tidak fokus ke situ lagi. Ya, sudah seakan menganaktirikan ya, jadi Mendeley desktop itu sudah seperti eh, tidak terurus ya, seperti itu. Dan Mendeley menyatakan itu secara resmi. Mungkin itu sebabnya pernah kartu kredit saya hilang saldo 800.000 karena sisa itu saldonya. Jadi kalau misalnya saldonya 1 miliar ya 1 miliar juga yang habis. Mungkin mungkin itu karena saya rutin pakai Mendeley desktop yang lama ya. Ini agak lambat loadingnya. Kemungkinan pengaruh jaringan dan pengaruh spesifikasi laptop. Kayaknya kalau di Mac ini bisa lebih cepat ya. Saya tutup saja dulu. Oke. Itu tadi tampilan Mendeley desktop yang baru itu nyaris sama, mungkin 99% sama dengan tampilan library di Mendeley Web. Kita kembali dulu ke Mendeley Web, kita explore sedikit fiturnya. Ya, sedikit ya karena kalau kita mau explore seharian tidak selesai. Ya, kita kembali ke Mendeley Web. Sejak dibeli Elsevier, dulu ya pengguna Mendeley yang lama, dulu di sini ada fitur mencari orang ya. Di sini ada people, ada juga papers. Nah, sampai sekarang itu dipertahankan, tapi yang people itu hilang. Nah, dulu kita bisa cari-cari siapa yang bergabung di Mendeley, lalu kita kirimkan pesan. Nah, dulu CEO-nya Mendeley, CEO-nya Mendeley, saya pernah kirimkan pesan, minta izin untuk menulis buku. Buku Mendeley pertama yang berbahasa Indonesia saya yang tulis. Itu saya minta izin dulu ke CEO-nya melalui fitur. Di sini dulu ada tapi ya sudah tidak ada fitur sosial medianya. Nah, sekarang Mendeley fokus di akademik ya. Misalnya saya perlu referensi tentang, nah, Mendeley ini bisa dijadikan juga alternatif academic search engine. Bukan hanya Google Scholar ya. Selama ini kan kita terbiasa pakai Google Scholar. Nah, jangan sampai juga mahasiswa tidak terbiasa pakai ini ya. Ini yang populer digunakan oleh learning environment. Sorry, Google Scholar ya. Ini salah satu contoh keyword. Ya, kemudian perbandingannya sekarang alternatifnya bisa pakai Mendeley ya sebagai alternatif dari Google Scholar. Nah, sekarang kita ada apa mengeksplor fitur academic search engine-nya Mendeley sebagai alternatif penggunaan Google Scholar. Walaupun ini tidak bisa digantikan ya. Ini sangat nomor satu ini di dunia sekarang, Google Scholar. Nah, kalau misalnya jurnal itu open access ya, open access ini dampak dibeli oleh Elsevier. Dulu kita bisa langsung ini tambahkan PDF-nya langsung ke Mendeley. Nah,
dampak dari diakuisisinya Mendeley oleh Elsevier itu tidak bisa lagi. Yang kita bisa lakukan adalah menambahkan metadatanya. Ini add to library. Kalau saya klik add to library, maka metadata itu data kepustakaan ya. Tahun terbit, penulis, penerbit, ya. Data itu masuk ke eh, perpustakaan pribadi kita, baik di web maupun di Mendeley Desktop. Ya, masuk di kedua platform itu, masuk di Mendeley Web dan masuk di Mendeley Desktop. Ini kalau saya klik ya, saya view in library. Ini library ini Mendeley Web. Ya, harusnya muncul di sini. Nah, kalau misalnya eh di Mendeley kita sudah melakukan apa ini klasifikasi referensi, ya. Lalu kita baru tambahkan file seperti tadi, maka dia pasti masuk di unsorted di sini. Artinya file yang belum ada foldernya. Nah, ini kan file-file ini unsorted, ini bisa kita buatkan folder dan subfolder ya. Jadi bisa buat folder. Di sini kita bisa create collection. Kita buat folder tertentu, misalnya latihan. Ya, file yang baru masuk tadi itu pasti masuk ke sini. Unsorted, cuma unsorted saya juga terlalu banyak. Sementara ini masih proses loading. Kan ada beberapa referensi yang belum sempat saya sinkronkan. Mana tadi judulnya itu? The Effect of. Oh, ini dia ya. Nah, ini. Ini saya tarik masuk ke mana tadi? Latihan ya. Ini. Jadi saya klik kiri, tahan, lalu saya tarik dan lepas di folder yang saya inginkan. Ya, masuk ke sini. Dalam bahasa Inggrisnya ini drag and drop ya. Jadi klik, tahan, klik kiri, tahan, tarik, lepas di sini. Lepas di folder yang kita sudah buat tadi. Nah, kalau kita sudah terbiasa menambahkan referensi dengan cara langsung membuatkan foldernya, ya kita tidak kebingungan lagi kalau misalnya kita lupa langsung buatkan folder, hanya langsung add to library saja, maka dia pasti masuk ke sini unsorted. Artinya file yang belum ada foldernya, ya seperti itu. Nah, tapi ini kan hanya metadata. Bagaimana kita bisa mendapatkan full text-nya? Kalau Mendeley, ya sejak dibeli oleh Elsevier, walaupun hanya metadata tadi yang bisa kita tambahkan di apa namanya academic search engine-nya Mendeley, tetapi di Mendeley Desktop yang baru kita bisa klik Get PDF di sini. Ya, dia langsung masuk karena open access. Kalau tidak open access ya kita cari cara dulu untuk mengunduhnya, ya. Karena ini open access bisa langsung diambil, diunduh full text-nya lewat Mendeley Desktop, ya seperti itu. Kalau fitur ini khusus untuk yang advisor ya seperti saya, advisor.
Kalau pengguna baru ini tidak ada fitur AI-nya, ya. Ini dipakai kalau mau mereview paper, tidak perlu pakai ChatGPT. Jadi kalau Mendeley Advisor cukup pakai ini, ya kita bisa tahu isinya paper ini ya. Ya, tidak perlu meluangkan waktu yang lama untuk membaca ya. Biarkan Mendeley bantu bacakan. Kita tinggal menikmati saja apa hasil pemahamannya Mendeley ya mengenai paper ini. Nah, kita bisa ikuti atau kita juga bisa kalau misalnya kita ragu ya, kita ragu kemampuannya Mendeley membaca ya, kita baca sendiri. Ya, kalau ada waktu. Tapi kan faktanya kalau sudah dosen senior banyak kesibukannya jadi perlu bantuan artificial intelligence ya. Seperti itu. Kalau mahasiswa ya masih banyak waktunya untuk membaca ya. Nah, itu fitur Mendeley desktop yang baru dan sekarang kita beralih ke fitur Mendeley desktop yang lama. Dan kita apa di penggunaan plugin Microsoft Word. Nah, nanti mau tidak mau juga ada perbandingan dengan Mendeley desktop yang baru ya. Dalam hal penggunaan plugin Microsoft Word. Nah, kita tutup dulu ini. Ya, sekarang kita masuk ke Mendeley desktop yang lama. Mendeley desktop yang lama ini, ya tapi kalau aset kita di kartu kredit ratusan juta, sebaiknya tidak pakai Mendeley desktop yang lama ya. Ini keamanannya tidak terjamin ini. Ya, saya masih pakai ini karena ya tidak terlalu banyak juga yang bisa dihack ya. Cuma faktanya sekarang kalau kita apa minta refund di BNI misalnya kartu kredit BNI, kalau uang kita hilang 800.000, biaya admin 150.000. Nah, dikali berapa orang di Indonesia ini mengalami hal yang sama atau di dunia ini maka keuntungannya memang perbankan ini luar biasa. Ada namanya biaya admin. Padahal uang kita semua itu yang dicuri. Nah, sekarang kita hubungkan ini Mendeley Desktop ke Microsoft Word. Tampilannya di sini tercantum uninstall karena sudah terinstall. Anggaplah masih baru ya. By the way, tadi mana tadi yang baru masuk itu? Nah, kalau sudah masuk di Mendeley Desktop yang baru atau di Mendeley Web ya, itu juga otomatis ada di Mendeley Desktop yang lama. Ya, sama dia sinkron ya. Ini tadi yang barusan masuk. Nama folder yang tadi itu namanya ini. Nah, ini juga file yang tadi ditambahkan di Mendeley Library Web ya, yang full text-nya diklik tadi menggunakan fitur Get PDF. Nah, ini sekarang kita hubungkan Mendeley desktop lama ke Microsoft Word. Kita klik install MS Word plugin ya. Oke. Kita buka Microsoft Word. Ini Microsoft Word-nya. Pluginnya Mendeley itu ada di menu references. Ya, sama saya dulu ketika baru menggunakan Mendeley. Setelah saya
tadi di Mendeley Desktop ya, klik install MS Word plugin, lalu saya cari-cari di mana ini di Microsoft Word. Ternyata ada di menu References. Ya, ini dia ya, ada di sini. Nah, kita sekarang praktek ya melakukan citasi ke Mendeley Desktop. Contoh ya, contoh di kalimatnya. Kita klik Insert Citation. Nah, Mendeley Desktop yang lama menawarkan dua pilihan. Boleh setelah kita membuat kalimat, kita masuk ke Mendeley Desktop untuk cari-cari referensi. Ya, misalnya ini ya, saya klik. Nah, bisa juga saya tidak masuk ke Mendeley Desktop. Cukup saya di Microsoft Word saja. Ya, misalnya saya ingat ya siapa nama penulisnya. Saya ketik saja last name-nya ya, last name-nya saya ketik. Oke, ya, ya mungkin tadi ada yang bertanya kenapa Patak yang saya ketik Mapaita yang muncul. Ya, karena saya sebagai co-author dari papernya mahasiswa saya dulu ini ya. Ya, sekarang jadi kolega dosen. Nah, seperti itu. Ini desktop yang lama ya. Nanti kita bandingkan dengan desktop yang baru. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau jurnal itu pakai daftar pustakanya itu bahasa Inggrisnya adalah references, maka semua yang ada di sitasi, ini sitasi ya, semua yang ada di sitasi itu wajib ada di references. Tapi kalau di sini bibliografi ya tidak wajib, ya terserah. Di sini penulis siapa orang apa siapa apa referensi apa saja yang menginspirasi penulis itu menyelesaikan tulisannya bisa di list di sini. Ya, tanpa harus perlu diingat redaksi kalimat apa yang diambil dari referensi itu tidak perlu. Kalau di sini bibliografi, ya itu definisi menurut American Psychological Association ya. Ya, tapi sekarang ini masih berlaku untuk buku. Ya, kalau buku masih pakai, masih ada saya lihat buku yang bibliografi bahasa Inggrisnya di daftar pustaka. Tapi kalau paper 99% ya sudah pakai eh, kata references. Kalau references wajib. Wajib ada di sini dan ada di sini. Nah, ini nyaris tidak bisa dilakukan kalau tanpa aplikasi. Nah, pastikan kursornya berada di bawah kata references. Sehingga kalau menulis skripsi tidak bisa pakai cara lama. Ya, cara saya dulu waktu masih S1 S2 itu daftar pustaka di file yang tersendiri. Nah, kalau di Mendeley tidak bisa, dia mesti satu file. Ya, referensinya satu file dengan citasinya. Nah, dipastikan kursor di bawah kata references, kemudian klik Insert Bibliography. Nah, perlu diingat, ini cuma diklik satu kali. Ya, tidak boleh berkali-kali ini kita klik. Satu kali saja ini dalam satu file. Ya, ya cukup satu kali. Ini. Ini yang berkali-kali sesuai dengan citasi apa yang kita perlukan. Eh, Tahir misalnya. Ya, ya saya ketik Tahir saya muncul ya. Karena saya kebetulan penulis pertama. Saya bisa klik langsung oke. Tidak perlu saya masuk di Mendeley Desktop. Nah,
Kenapa juga kita perlu aplikasi sejenis Mendeley, semacam Mendeley? Misalnya ya, skripsi kita pakai citasi APA, tapi paper yang kita mau submit ke jurnal, kebetulan jurnal itu pakai IEEE, citation style-nya. Sehingga ya tidak perlu repot-repot. Kita tinggal klik saja ini satu kali. Nah, selesai persoalan. Tidak perlu kita mengurutkannya satu persatu. Dan kalau yang sistem numbering seperti ini yang bikin stres ini kalau referensinya sudah 50. Kalau 12 ya bisa lah, tapi kalau sudah 50, waduh, payah ini kalau kita mau cek yang mana nomor satu, mana nomor dua, ya. Nah, kita kembali dulu ke APA. Nah, sekarang kita beralih ke plug-innya Mendeley Desktop yang baru. Saya simpan dulu ini. Saya simpan ke desktop ya. Wah, di sini masih ada Bahlil ya. Dulu ini disertasinya Bahlil yang saya save. Karena banyak dulu orang meragukan. Nah, ternyata ada orang yang cek Turnitin ya. Cek Turnitin. Lalu di orang yang tersebut dia cek lagi Turnitinnya. Tapi di Turnitin lama dia save ke repository ya. Dia save ke repository. Lalu yang cek yang kedua itu otomatis melacak cek yang pertama yang repositorinya apa sudah menyimpan disertasinya Bahlil sehingga ya hampir 100%. Ya itu trik lama ya. Tapi kasihan juga si Bahlil karena sudah terlanjur dianggap plagiat. Ya saya simpan di sini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya sebagai editor ya, saya sebagai editor misalnya, lalu saya tidak menggunakan Mendeley Desktop yang lama. Saya pakainya Mendeley Desktop yang baru. Nah, ya, saya pakai Mendeley Desktop yang baru. Saya buka dulu filenya. Mana tadi? Hari kedua latihan Mendeley. Mana nih? Ah, ini. Saya sekarang pengguna Mendeley Desktop yang baru. Saya buka Mendeley Desktop yang baru. Saya tutup dulu. Ini ya, Mendeley Desktop yang baru. Nah, lalu saya klik Tools ya. Saya klik Tools. Kemudian saya klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Ini cara pertama ya. Bisa kita melalui ini. Ya, tapi ini agak ribet. Ya, get it now. Ya, kemarin ini sempat error ini. Sekarang sudah bagus. Ini cara yang ribet ya. Nanti ada cara yang simple. Tapi dua-duanya kita harus tahu mana nih. Ya, bisa langsung get it now. Nah, plugin Mendeley Site plugin Mendeley desktop yang baru namanya Mendeley Site itu mengharuskan Office 2016 sampai yang terbaru. Ya, kebetulan saya pakai Office 365 jadi bisa. Jadi kalau Office yang lebih tua ya tidak bisa lagi dipakai. Ini ya.
2016 atau yang terbaru. Ya, ini saya buka di Word, jadinya jadinya mana dia? Ya, seperti ini ya. Ini cara yang ribet tadi, saya accept and continue. Ya, saya tutup dulu. Saya pakai cara yang lain ya. Itu tadi cara pertama. Cara yang kedua, ya saya remove dulu. Cara yang kedua, masuk di Home ya di Microsoft Word, klik Add Ins. Ya, cari Mendeley Site. Ya, ya tinggal ditambah. Nah, kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit ya? Seperti itu. Nah, sekarang ini filenya anggaplah saya sekarang editor bahasa dan saya kesulitan kalau apalagi kalau editor layout ya, editor layout jurnal sudah meninggalkan Mendeley Desktop dan saya hanya pakai meninggalkan Mendeley Desktop yang lama ya dan fokus di Mendeley Desktop yang baru. Sehingga plugin yang tersedia hanya ini Mendeley Site. Nah, itu otomatis begini tampilannya dia. Normalnya ya, ya kalau tidak seperti ini berarti ada yang error. Tinggal klik continue ya. Kemudian klik ini, klik juga track changes. Ya, track changes itu seperti apa? Ini harus off. Nanti saya tunjukkan apa itu track changes. Update dokumen. Ya, sekarang berganti menjadi plugin Mendeley Desktop yang baru, Mendeley Site. Ini bisa saya hapus ini. Ya, saya hapus dari. Tapi kalau mau dihapus, ditutup dulu ini Microsoft Word-nya. Saya hapus plugin Mendeley Desktop lama ya. Dengan cara uninstall di Mendeley Desktop yang lama. Saya buka Word-nya. Mana tadi? Ini saya buka. Dan fokus di plugin Mendeley Desktop yang baru. Ya ini. Ini sudah tidak ada ya. Ini citation bawaannya Microsoft Word. Dulu ini saya pakai waktu saya belum mengenal Mendeley. Saya pakai tahun 2004. Karena saya pakai Mendeley mulai 2011 ketika S3 ya. Karena diwajibkan, tidak boleh. Dulu kami tidak boleh manual. Menyusun daftar pustaka tidak boleh. Diwajibkan memilih apakah Zotero, Mendeley, atau EndNote. Jadi dulu saya gunakan ketiga-tiganya. Akhirnya saya putuskan menggunakan Mendeley. Dengan pertimbangan EndNote tidak menerima file PDF yang saya unduh dari LibGen. Ya banyak dulu buku yang saya unduh dari LibGen itu tidak di dalam area kampus tidak bisa masuk ke akun EndNote saya. Katanya saya melanggar hak cipta. Ya, saya bilang wah payah juga ini kalau hal begini diurusi oleh EndNote. Saya tinggal ke EndNote, saya beralih ke Zotero. Nah, di Zotero saya mengalami kendala di atas 300 mega saya harus bayar. Sudah saya tinggalkan. Akhirnya saya pakai Mendeley. Karena Mendeley gratis penyimpanan 2 GB ya. Cukup menyelesaikan disertasi. Nah, sekarang citasinya
menggunakan plugin desktop yang baru, ya. Nah, bagaimana cara menambahkan citasi di plugin apa? Plugin Microsoft Word desktop yang baru? Seperti ini dia. Kita klik Mendeley Site. Ya, tidak ada pilihan kita masuk ke apa namanya untuk melakukan citasi ya. Dari pilihan masuk ke Mendeley Desktop. Cukup kita di Word saja. Ya, misalnya ini saya tambahkan lagi. Saya centang insert citation. Nah, seperti ini. Kalau citasinya lebih dari dua, ini kita bisa merge. Oh, dia otomatis ya. Dia otomatis kan tadi berdekatan dia otomatis langsung terbaca. Ya. Jadi langsung tergabung ini. Ya, tergabung. Dia otomatis baca. Oke. Nah, ketika kita tambahkan di sini, di citasinya secara otomatis juga ada di daftar pustaka. Sekarang kita murni menggunakan Mendeley apa plugin Mendeley Desktop yang baru di Microsoft Word. Kita tinggalkan Mendeley Desktop yang lama. Ya, ceritanya begitu ya. Faktanya ya saya masih pakai Mendeley Desktop yang lama. Kecuali nanti kalau betul-betul disuntik mati desktop yang lama ya, mau tidak mau. Jadi sekarang sudah belajar memang antisipasi ya. Cukup sekian untuk penjelasan presentasi saya. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa Pak materinya pada hari ini. Baik, kita lanjut eh, sesi tanya jawab bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa komen di kolom chat. Oke, silakan ditunggu ya. Sambil menunggu untuk tanya jawab, saya akan bagikan polling. Bapak Ibu silakan mengisi pollingnya. Oke, silakan Bapak Ibu adik-adik, silakan kita mengisi polling sambil menunggu yang ingin bertanya.
Oke, baik Pak Andi. Untuk ini ada pertanyaan dari Ingrid. Ya, tapi Pak izin bertanya bagaimana cara membedakan Mendeley desktop yang lama dan yang baru. Mohon maaf tadi terlewat katanya. Ya, Silakan Pak. membedakannya ya. Ini saya lagi pakai HP. Itu harus saya tayangkan di laptop. Saya coba dulu terhubung di laptop. Oh, enggak Oke, bisa. baik. Baik. Kalau begitu Silakan Pak. Ya. bagaimana cara saya syuting saya punya laptop? Enggak bisa ya? Dari HP. Berarti mengarah ke Layarnya mungkin Pak. bagaimana cara saya men-shoot saya punya ini. Di sini tidak ada pilihan Ya. pakai kamera belakang. Hmm. Jadi seperti itu tadi, ya, tidak bisa saya tayangkan sekarang ya. Ya. Mudah sebenarnya membedakannya. Mendeley desktop yang baru itu modelnya hampir sama dengan model citasinya bawaannya Microsoft Word. Ya, sementara yang lama dia kalau kita blok dia langsung warna hitam ya. Itu cara mudah membedakannya. Mohon maaf, tidak bisa saya munculkan. Ya, karena terganggu ini Zoom-nya tidak bisa lagi saya buka di laptop. Mungkin dibatasi kah? Tidak Pak, tidak. Ini tidak bisa saya buka. Jadi itu respon saya. Mohon maaf, tidak bisa saya munculkan. Ya, tidak bisa saya munculkan. Tidak bisa saya shoot. Ini yang bisa saya munculkan malah recordingnya. Ya, itu respon saya. Baiknya nanti mungkin kita desain workshop yang offline ya. Ya Pak, Karena betul Pak. salah satu keterbatasannya kalau teknologinya bermasalah, akhirnya tidak bisa. Ya, baik. Kemudian desktopnya yang baru dia warnanya merah muda, sedangkan desktop Mendeley desktop yang lama itu ikonnya warna merah tua. Ya seperti itu ya. Itu cara membedakannya. Oke, baik. Yang kedua Pak, ini dari Muhammad Haikal. Tapi Pak izin bertanya, apakah jenis referensi yang ada di Mendeley mendukung semua jenis format file? Format file apa itu yang dimaksud? Silakan Pak. Saya tidak terlalu paham pertanyaannya. Format file apa yang dimaksud? Setahu saya, citasi di Mendeley yang saya pakai kan Office 365. Format filenya ya saya pakai doc biasanya. Ya. Ada juga yang file yang lama masih support juga yang Office versi yang lama yang bukan .doc ya. Tapi dia misalnya ini. Saya buka dulu. Yang Office 97 2003 itu masih support juga dengan plugin Mendeley desktop yang baru. Cuma banyak fitur yang tidak maksimal kalau kita tidak pakai Office yang baru ya. Misalnya ini kalau saya sebagai language editor tidak maksimal dalam
mengecek spelling. Kalau kita tidak pakai yang format .doc ya. .doc itu berarti dia Office yang, kalau di laptop saya berarti itu Office 365, Office yang baru. Karena kalau Office yang Office yang lama itu tidak tercantum .doc. Perbedaannya, Office yang terbaru maksimal fitur spelling check dan grammarnya. Ya, sehingga saya setiap mereview file sebagai language editor, saya konversi dulu ke format Office yang baru, ya. Saya konversi dulu ke yang baru supaya maksimal fitur spelling check-nya. Ya, karena saya language editor 2 jurnal terindah Scopus, jadi saya memastikan tidak ada lagi kesalahan spelling, ya. Tidak ada lagi kesalahan grammar ketika paper itu sudah online. Ya, seperti itu. Kalau support yang saya gunakan ya yang itu tadi hanya untuk keperluan saya sebagai language editor dan sebagai author. Jadi saya pakai format file Office yang terbaru. Ya, supaya maksimal semua fitur. Termasuk spelling check dan grammar check. Itu respon saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi? Ya, karena saya tidak menggunakan lama Zotero, jadi mungkin kalau pengguna Zotero, pertanyaannya mungkin yang terkait pengalaman mereka menggunakan Zotero. Ya, saya pernah pakai Zotero tapi tidak lama, sepertinya tidak sampai 1 bulan ya. Saya pakai. EndNote juga saya pernah pakai. Jadi tidak bisa banyak saya bandingkan. Ya, karena EndNote malah saya pakai EndNote itu cuma 1 minggu kalau tidak salah. Saya langsung tinggalkan ya. Karena saya mengoleksi banyak sekali buku-buku yang saya ambil dari LibGen. Sementara EndNote tidak terima. Dia langsung blokir, dia kasih tanda silang. Katanya saya melanggar hak cipta. Saya bilang, wah susah juga ini EndNote ini. Ini urusan pribadi saya ini kalau saya ambil referensi dari tempat lain. Ya, kalau Mendeley, fan-fan saja, tidak ada masalah. Oke, baik. Ya. Ini ada dari Feni Verlaini. Selamat pagi, Pak. Tapi Pak izin bertanya, untuk penggunaan Mendeley desktop yang lama dan yang baru, pertanyaan saya, jika kita bisa memilih satu Mendeley antara yang baru atau lama, menurut Bapak mana yang lebih baik digunakan? Karena setiap Mendeley memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan, Ya. Pak. Begini, ini kan juga persoalan perspektif, tapi kayaknya juga ini ada pengaruh umur ya. Kalau anak muda, ini saya pernah survei, tidak formal surveinya. Itu mereka lebih suka yang baru, ya desktop yang baru. Kalau desktop yang lama ya di samping tampilannya juga warnanya saja, warna ikonnya merah tua, itu kan secara visual tidak futuristik ya. Nah, sementara yang baru itu warnanya merah muda. Itu dari segi visual. Kemudian tampilannya juga, tampilan antar muka di desktop yang baru itu menarik. Ya, sedangkan yang lama ya secara visual kasat mata itu tidak menarik untuk usia-usia muda. Ya, seperti itu. Itu berdasarkan observasi ya, observasi. Kalau saya presentasi secara offline, ya. Dan ketika saya berikan pilihan, lebih banyak yang memilih
yang baru ya dibanding desktop yang lama. Ya, tapi kalau yang sudah senior seperti saya masih lebih suka yang lama. Ya, masih lebih suka yang lama. Tapi saran saya untuk Anda yang muda, tinggalkan desktop yang lama. Karena itu banyak fitur terutama fitur keamanan itu rentan dibobol. Nah, kalau Anda punya banyak rahasia, ya itu nanti menjadi tidak rahasia lagi. Ya, kecuali kita yang sudah tua ini ya apa juga yang mau dirahasiakan ya. Seperti itu. Tapi baiknya demi kebaikan bersama tinggalkan desktop yang lama dan fokus di yang baru. Saya pun juga berupaya walaupun masih agak sulit, tapi suatu saat saya akan tinggalkan desktop yang lama. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasinya. Sebelumnya saya kira kita bisa aktifkan kameranya dulu yang lain. Saya akan mengambil gambarnya. Silakan diaktifkan. Sebelum kita menutup kegiatan ini. Oke, mulai dari halaman 1. Lanjut halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Oke. Jadi saya bacakan dulu pollingnya ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Yang pertama tadi, apakah Anda sudah pernah menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley sebelumnya? Ini yang jawab ya 54%. Artinya lebih banyak daripada yang belum menggunakan ya, 46%. Kemudian yang kedua, fitur apa yang paling ingin Anda pelajari dari Mendeley? Cara mengunduh dan instalasi itu ada 17%. Kemudian cara membuat akun dan sinkronisasi hanya 4%. Cara mengelola referensi 43%, ini yang banyak. Kemudian cara membuat citasi dan daftar pustaka otomatis itu 35%. Yang ketiga, sejauh mana tingkat pemahaman Anda tentang aplikasi Mendeley sebelum mengikuti library class ini? Yang jawab belum tahu sama sekali ada 33%. Pernah dengar tapi belum pernah mencoba 10%. Sudah mencoba tapi belum paham 43%. Ini sudah banyak ya. Kemudian sudah cukup paham dan sering menggunakan ada 14%. Yang keempat, apakah Anda tertarik jika perpustakaan UNM mengadakan pelatihan lanjutan Mendeley secara rutin? Ini jawabannya 100% ya. Ya. Ada banyak ini Pak, semua kayaknya mau lanjut. Yang kelima, apakah Anda sudah pernah mengikuti kegiatan library class yang diadakan perpustakaan UNM sebelumnya? Yang jawab ya itu 32%. Yang jawab tidak 68%. Artinya masih banyak yang baru ini Pak ya, baru ikut. Yang keenam, menurut Anda sejauh mana library class bermanfaat dalam membantu kegiatan akademik? Sangat bermanfaat itu ada 90%. Sangat banyak, yang cukup bermanfaat mungkin ada hanya 10%. Yang terakhir, topik apa yang paling Anda harapkan di library class berikutnya? Ini manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain, ini ada 25%. Strategi pencarian e-jurnal dan e-book ada 60%. Ini yang banyak ini. Kemudian plagiarisme dan etika penulisan ilmiah ada 15%. Oke, saya tutup pollingnya ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Mungkin sudah ada lagi yang bertanya ya. Sebelumnya saya ingin menunjukkan sertifikatnya untuk pemateri kita pada hari ini, Bapak Andi Antopatak, SPD MPD PhD, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Semoga ada kegiatan selanjutnya ya, Pak ya. Iya, saya kalau boleh saya berpesan, berikutnya mungkin bagus Offline. offline. Iya, betul, Pak, betul. Dan syaratnya yang mau ikut harus bawa laptop sendiri. Iya, langsung praktek begitu, Pak. Ya, jadi ada oleh-oleh dibawa pulang. Iya, Ini kan kalau sekedar melihat penjelasan, mendengarkan penjelasan, melihat presentasi, pulang ke kos, pulang ke rumah, ya tidak digunakan ya. iya Kurang betul. kurang bermanfaat saya kira ya. Walaupun tetap ada manfaatnya tapi kurang. Bagusnya bawa laptop sendiri, Jadi, persiapan on the spot offline di ya. perpustakaan. Ya, Jadi kami juga di Perpustakaan UNM Pusat ini sementara membuat eh, apa namanya menyiapkan kelas. Jadi untuk offline nanti adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan library kelas secara offline bisa apa namanya dikumpul teman-temannya dulu ya minimal 20 orang. Kemudian nanti kita akan mencarikan pemateri yang sesuai dengan apa yang ingin dibahas ya, ya. Nah, termasuk mendelay juga nanti Bapak Andianto Patak bisa mungkin bersedia untuk ya, siap, siap. oke baik. Oke, makasih banyak Pak Andianto Patak. Kemudian teman-teman mahasiswa juga. Mungkin saya tutup ya. Eh, Terima kasih atas eh, kesediaannya Bapak Ibu untuk hadir sampai selesai. Sebelum saya tutup, saya akan share link absensi ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu adik-adik mahasiswa. Jadi batasnya itu sampai jam 11. Ya, nanti jam 11 saya tutup. Silakan diisi absensinya. Setelah mengisi absensi, otomatis langsung dapat sertifikat. Kalau saya lihat tadi ada beberapa dosen yang ikut lagi. Oh, enggak apa-apa, Pak. Oh iya, ada Ya, beberapa saya lihat. ada dosen juga ya. Berarti 2 sertifikatnya ini? Ya, betul. 2 hari, Pak. Ya betul, karena 2 hari. Atau satu sertifikatnya tapi untuk apa kegiatan 2 hari ya. Iya, kegiatannya sama kan. Jadi cukup satu saja saya kira. Oh iya, iya. Saya izin lift dulu karena mau menguji. Oh, oke. Silakan, Pak. Terima kasih banyak, Pak Andewanto. Nanti pakainya semua. Ya, Izin lift. terima kasih, Pak. Ya. Oke, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Jadi selain hari ini kita akan terus mengadakan library class ya. Jadi ditunggu saja informasinya. Bapak Ibu bisa follow Instagram kami supaya bisa dapat informasi yang lebih apa namanya lebih update. Oke, baik. Ini Instagram kami ya, Bapak Ibu. UNM_perpustakaan. Kemudian YouTube-nya Perpustakaan UNM.
Kenapa, Bu? Wajib diisi tanda bintang. Kalau tanda bintang kan itu wajib diisi di anunya presensinya. Jadi apa yang harus saya isi, Pak? Kalau misalnya belum punya akun Instagram, otomatis belum follow, Pak. Oh, mungkin bisa file. Yang foto ini saja, Pak, yang Zoom Iya, bisa ya? iya, bisa foto Zoom saja. Oke, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Iya. Oke, semuanya sudah isi absensi ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara Library Class dengan tema Mahir Membuat Perpustakaan Pribadi dengan Menggunakan Mendeley. Ya, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.